Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah pada kesempatan kurma pertama tahun ini kita akan membahas terkait dengan ibadah haji dan umrah ya. Jadi insyaallah nanti Pak RW kita Ustadz Syahrul Muhammad Zaini akan menjelaskan kepada kita terkait dengan ibadah umrah dan haji ya, dengan tema siapkah kita pergi ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din waddin, wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman Islam, nikmat sehat. Kita masih diberikan nikmat beribadah puasa hari ini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah bersyukur diberikan kesempatan, bukan buat mengajari apalagi ya, tapi ini hanya sebuah ya, berbagi informasi kepada Bapak Ibu semuanya, berbagi motivasi, mungkin bisa jadi menyemangati sedikit, membuka hati kita yang tadi niatnya masih mungkin berapa persen. Insya Allah setelah keluar dari masjid ini, insya Allah jadi 100% mau bulat umroh haji tahun ini. Apapun yang kita lakukan ini, semuanya diawali niat. Innama amalu binniyat. Ya, semua yakin bisa ke Baitullah. Ya, jangan lihat yang lain dulu. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu berkenaan dengan setiap umat muslim, yaitu berkewajiban untuk berkunjung ke Baitullah, mengadakan haji sesuai dengan kesanggupan. Nah, kesanggupannya ini biasa kita sebut dengan kemampuan. Jika mampu pergi haji, jika mampu. Ya, artinya di sini mudah-mudahan semuanya bisa dimampukan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya, ya, sehatnya, waktunya. Kita punya rezeki nggak sehat juga begitu. Ya, punya rezeki sehat nggak punya waktu, sibuk, nggak bisa juga. Ya, jadi semuanya harus lengkap, insya Allah. Alhamdulillah. Haji reguler ini buat informasi sedikit. Haji reguler di kita daftar tetap kurang lebih 25 juta, setor ke bank syariah, kita laporkan ke Kemenak setempat, dikasih porsi kurang lebih 27 tahun. Kalau hari ini Bapak Ibu punya duit 25 juta, daftar 25 tahun lagi. Ya, alhamdulillah dekat ya. Insya Allah dikasih sehat semuanya. Untuk yang haji plus juga kurang lebih angkanya 200 juta. Itu juga masih masa tunggu 7 tahun sampai 9 tahun. Ada yang daftar haji plus di sini? Ada ya, cuman gak enak. Ada. Iya, Pak Roni gak enak. Ya, kurang lebih 200 juta. 7 sampai 9 tahun. Bagaimana caranya nih? Ambil yang paling murah tapi bisa langsung berangkat. Ada nggak kira-kira? Ya coba aja dicari. Jadi haji ada 3 reguler, untuk kuota haji Indonesia resmi maksudnya. Ada haji reguler, haji plus atau haji khusus. Yang ketiga itu haji furoda. Ya, haji furoda lumayan, harganya kurang lebih sekitaran 350 juta sampai ke atas.
Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita dimampuin semuanya langsung berangkat pakai furoda semuanya. Itu. Jadi sedikit informasi ya, berbagi tentang perjalanan umroh. Yang ke haji dulu ya, mungkin nanti bisa kita lain waktu ya, jangan langsung dua-duanya. Untuk umroh, perjalanan umroh, saya ingin mengajak bapak-bapak semuanya ya, merasakan hati kita berangkat umroh nih bareng-bareng. Semua jamaah al-mu'minun pengen ya Pak, beneran pengen nih. Yang udah umroh lagi, saya mau udah umroh 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pak, al umratu ilal umrati ya, kita menyempurnakan dari umroh ke umroh. Jadi kadang-kadang ada orang yang baru umroh sekali, besoknya ngebadalin misalkan, ya boleh aja, nggak apa-apa, badal, ada umroh badal. Tapi yang lebih baik itu umroh buat kita lagi, menyempurnakan. Karena bisa jadi umroh yang pertama kita itu banyak gangguan. Contohnya kita pada saat tawaf bawaannya emosi. Jadi yang baru umroh sekali semangat umroh lagi. Umrohnya buat kita lagi. Baru yang ketiga baru buat bisa kita badal. Badal umroh itu kita bisa membadalkan keluarga kita yang atau siapapun yang sudah meninggal. Yang sakit boleh nggak dibadalin? Masih hidup. Nah, ada kriterianya. Yang sama sekali sudah diagnosa menurut ilmu kedokteran misalkan 99,99% nggak bisa sembuh. Tapi kalau ada kecenderungan bisa sembuh, nggak bisa. Itu boleh dibadalin. Benar-benar, wah Allah maha penyembuh, mukjizat nanti. Wallahu a'lam, kan kita juga harus ikhtiar menurut medis. Ya, boleh. Kita kesepakatan, artinya bukan kesepakatan kita, tapi ada ulama yang membolehkan seperti itu untuk badal. Nah, kembali lagi ke umroh. Ya, saya mengajak kita semuanya nih, hati kita jalan bareng-bareng ya. Perjalanan umroh kurang lebih 13 hari. Siap ya? Siap aja dulu ya, siap aja dulu kalau kata guru saya. Karena sekali lagi ya, itu Allah sesuai prasangka hambanya. Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau kita siap, insya Allah. Jadi saya tuh bolak-balik Pak. Ya mungkin tetap ijabah Allah ya. Tetap panggilan Allah, bukan semata-mata saya di travel, bukan. Banyak teman-teman di travel yang udah 2, 3 tahun, 4 tahun juga nggak umroh, ada banyak. Jadi kita sekarang ya, sekali lagi siap-siap bapak-bapak semuanya. Saya mau ngajak bapak-bapak semuanya, hatinya sekarang kita berangkat bareng-bareng ya, berangkat umroh. Dimulai startnya dari Al-Mu'minun. Siap ya? Ini ada berapa orang? Kurang lebih ada 100. Ya, kita berangkat 100 itu kurang lebih 3 bis. Ya, dipimpin Al-Ustadz Haji Abdul Hadi dan Ustadz Ahmad Masuri insyaallah. Ya, satu lagi siapa? Al-Ustadz Syarif Hidayatullah. Berarti 3 bis pas ya, insyaallah. Dari sini perjalanan kita naik mobil ya, kurang lebih ke bandara 1 jam. Perjalanan kita di Terminal 3 ya, insyaallah kita naik Garuda ya, disiapkan. Alhamdulillah ada komandan kita yang mengamankan, Al-Ustadz Eri Suharjono. Nanti di sana dengan timnya kita kumpul di bandara ya, masih bersama keluarga yang masih nemanin di bandara.
sambil kita ngumpulin ya profiling paspor, nunggu imigrasi ya, kita belum check in, nanti biasa dipandu oleh tim handlingnya untuk bantu profiling kita. Bapak-bapak semuanya berkumpul di Bandara Terminal 3 ya, tiketnya sudah dapat semuanya, seatnya sudah ada, alhamdulillah. Kita bareng-bareng naik pesawat Garuda kurang lebih dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jeddah berapa jam? Kurang lebih 9 jam ya Pak Katno ya, 9 jam sampai ke Bandara Jeddah, King Abdul Aziz Jeddah ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kita ngantri di sana di imigrasi, dicek satu persatu, jangan berisik. Terkadang kita di nomor 3-in, bukan di nomor 2-in lagi ya, sama imigrasi sana ya, nunggu lama sambil nelpon, sambil ngobrol, padahal kita udah ngantri, udah biasa. Jangan sampai ada yang teriak, tertib aja, yang capek duduk, jangan berdiri, nggak apa-apa ya. Nanti di sana kalau yang belum pernah ke sana nanti akan mengalami hal tersebut, apalagi high season ya, musim liburan maksudnya. Itu kita ngantri satu-satu, kita antri imigrasi, dicek paspornya, dicek wajah bapak, nanti semuanya difoto lagi ya. Alhamdulillah selesai, kita keluar Bandara King Abdul Aziz. Alhamdulillah muthaif kita sudah menunggu di bis ya. Nanti bapak ibu biasanya ini ditunggu di luar bandara, ada bis di sana VIP ya. Bapak ibu sudah ditunggu sama muthaif. Alhamdulillah tuh leadernya Al Ustadz Ahmad Masyuri ya, ngawal semuanya 45 jamaah Al Mukminun ya, kita berangkat bareng. Alhamdulillah semuanya sudah berkumpul. Paspornya tolong Pak dikumpulin sama Al Ustadz Ahmad Masyuri ya, dikumpulin. Kenapa dikumpulin? Supaya nggak hilang, tanggung jawab situ leadernya. Nanti kalau hilang masing-masing repot ngurusnya ya. Alhamdulillah nanti kita perjalanan dari Jeddah, kita kebetulan langsung ke Madinah. Program 13 hari, kurang lebih di Madinah 5 hari. Perjalanan dari Jeddah ke Madinah berapa jam Pak Katno? 5 jam ya. Ya. Yang kita sampai di Madinah Al-Haq, alhamdulillah kita doa sama-sama. Madinah Al-Munawwarah, alhamdulillah kita sampai di sana, langsung menuju hotel kita yang paling mewah ya. Salah satunya di sana ada Golden Tulip ya. Ada di situ paling pertama. Nah, aku sudah check-in dan dibagikan kamar masing-masing, dan kebetulan kakakku di kamar kedua pastinya ya, silakan dan dijaga berjagai ya. Alhamdulillah kita sudah dibagikan kamar semuanya, biasanya langsung bersekolah. Hari pertama besoknya langsung kita ziarah Masjid Nabawi. Kita baru di Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi itu luar biasa. Kalau kita jalan kaki berkeliling tanpa berhenti, kurang lebih ada setengah jam tanpa berhenti ya. Itu ukuran ya, tanpa berhenti, ukuran 400 ajar tanpa berhenti. Di sana nanti di Masjid Nabawi itu Pak, di depannya itu ada 3 masjid, tapi 3 masjid itu sudah tidak dipakai untuk sholat. Ada yang tahu kenapa itu masjid? Itu kan masjid tempat sholat.
itu juga ada masjid Nabawi yang pahalanya kita sholat di situ 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid tempat lain. Kita sholat di masjid Al-Mu'minun, kalau sholat perjalanan dapat 27. Kalau kita sholat di masjid Nabawi 27 kali harus berarti berapa? 27 kali 5 kali sholat wajib berapa? Kali untuk sholat sunatnya kali kita berapa kali bisa yang sudah disiapkan pahala luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid Nabawi. Salah satu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika beliau berangkat ke Madinah. Oh, salah satu karena ada beberapa ya, ada beberapa kali itu masjid yang pertama kali juga adalah masjid Kuba ya, masjid Kuba itu di mana kita sholat sunnah golongan masjid Kuba itu pahala seperti kita umroh, tapi umrohnya di rumah ya, kalau kita di hotel. Jadi jangan salah ya, ambil umrohnya di hotel, sholatnya di sana, hadisnya seperti itu. Tapi ya kalau memang di perjalanan kita batal, ya insya Allah pahala. Alhamdulillah. Ya. Jadi artinya kita ada visual bisa membayangkan. Ya mudah-mudahan benar-benar Allah mencapai yang hari ini sudah di 2025 atau 2026 semua berangkat barang terjadi. Jangan aku mendoas ya. Lalu permainan. Kita tadi sudah sampai di Madinah, kita sudah berkeliling Nabawi. Tadi ada 3 masjid. Masjidnya apa Bapak? Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Thalib. Di luar Baki dekat ada Masjid Bilal bin Rabah. Ada yang udah ke sana? Jarang sih. Ya jarang sih kalau travel mengajak ke sana. Paling kalau kita lagi waktunya luang, ya dekat jalan kaki dekat. Nggak nyampe sehari lah. Ya dekat. Itu bisa minta antar atau kita naik taksi. Ya. Di sana supir taksi jago bahasa Inggris. Karena bapak-bapak di sini mah jago bahasa Inggris semuanya. Ya tinggal bilang Masjid Bilal bin Rabah diantarin. Keliling kita Nabawi, Masjid Nabawi, kita biasa dokumentasi di sana. Dokumentasi artinya untuk kenang-kenangan kita, keluarga kita, untuk memotivasi teman-teman kita, ya. Ada yang selfie. Kita muter, ya biasanya nanti kita melewati ada kubah hijau di Masjid Nabawi. Itu tanda di bawahnya itu rumahnya Rasulullah. Rumahnya Rasulullah ya dijadikan makamnya Rasulullah. Titiknya maksudnya di situ, di situ. Pas kubah hijau. Ya, biasanya kita di situ dipimpin, nanti kita salam ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ke Abu Bakar. Kita di sana salam. Keliling lagi kita. Insya Allah kalau ditakdirkan dibuka makam Baki. Makam Baki itu makam para syuhada, makam para sahabat, makam istrinya Rasulullah SAW. Siapa? Pak Haji. Dari 11 istrinya di situ ada siapa? Siti Aisyah. Ya Siti Aisyah di situ. Kok di situ? Kenapa nggak sebelahan di makam Rasulullah, Ustadz? Malah sahabatnya yang di situ, masya Allah ya.
Ntar lama lagi, biarin nanti sejarah Nabawi mah bagiannya Ustadz Hadi. Ya sirah Nabawi. Ya ini saya mah to leader, mau ngajak bapak semuanya. Ya kita insya Allah ada takdir makam baki itu, walaupun ada jadwalnya dibuka, tapi jarang dibuka. Makam baki. Mudah-mudahan kita ada nasib pas jadwalnya dibuka kita bisa masuk. Ya, yang mau doain di situ. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini semua ada orang tuanya yang meninggal di sana. Ya, salah satunya ada tetangga saya kemarin minta antar. Orang tuanya di situ. Tapi 4 tahun sekali diangkat. Ya, kalau makam di sana ya kecuali ya kayak makam Siti Aisyah ya, atau makam-makam para ulama mungkin ya itu enggak. Tapi kalau orang biasa ya seperti saya pasti diangkat 4 tahun sekali kalau nggak salah diangkat. Itu makamnya Pak di Arab ya, kita hanya tanah aja, paling ada batu dan nggak boleh tahlil ya. Bapak tahlilnya silent aja. Kalau mau doain tahlil zikir silent, jangan dahar, nanti diparanin, didatengin, disamperin sama askar karena mazhabnya berbeda. Bawa buku kecil aja udah langsung disamperin ya. Jadi ya hafal aja, didoain, nggak apa-apa kalau berdoa, mau duduk mau berdiri boleh, tapi jangan terlalu berkumpul. Dan berkumpul pun jangan lama-lama. Nah kita keluar baki, udah salam suhada baki ya, sahabat Rasulullah Sayyidina Siti Aisyah ya, semuanya kita keliling lagi. Ada yang namanya di dalam Masjid Nabawi itu Raudhah min Riyadil Jannah ya, taman surganya Allah yang ada di Masjid Nabawi. Jadi barang siapa insya Allah yang sudah berkunjung ya, sholat, zikir, salawat di situ ya, insya Allah menjadi bukti kita nanti di jannahnya Allah ya. Jadi hadisnya di antara makamku dan mimbar itu adalah surga. Jadi ada tandanya Pak, yang dulu di tahun 2000 sebelum Covid kalau nggak salah ya, sebelum Covid, pokoknya sebelum Covid kalau nggak salah, itu tidak diatur seperti sekarang. Masuk ke Raudhah dulu bebas, kita mau sekali, 2 kali, 3 kali bebas, betul sih ya, bebas. Tapi rebutan Pak, kayak lebih-lebih ngantri sembako. Kalau ngantri sembako masih ngantri, ini mah rebutan ya, dempet-dempetan, masuk buka ya. Sebelum Covid. Setelah Covid alhamdulillah sudah diatur pakai aplikasi nusuk, pakai tasreh ya, ada 2 jalan yang resmi itu diatur, bisa mandiri bisa ya, per kelompok juga bisa. Tapi sekarang agak sulit ya, sering error wallahu alam yang saya rasain gitu. Tapi kembali lagi mungkin ke amal ibadah kali ya gitu. Kemarin saya umroh terakhir nggak dapat ke Raudhah karena error terus aplikasi nusuknya. Alhamdulillah masih sehat yang penting. Nah, Raudhah ibu-ibu tempatnya sama. Raudhah itu bapak sama ibu-ibu ya, maksudnya perempuan laki-laki sama enggak? Sama, namanya Raudhah, di antara mimbar dan makamnya Rasulullah, rumahnya Rasulullah. Ya, kita berdoa di sana, paling dikasih sekarang itu kan sudah tertib ya, ngantri masuk kurang lebih 15 menit langsung diusir, gantian maksudnya.
Alhamdulillah, mungkin bermaksud positif supaya gantian, ya. Kemudian hari berikutnya, hari ketiga kita ziarah. Biasanya kita ke Jabal Uhud, ke Bukit Korma. Kemana lagi? Kalau di Madinah ada Jabal Magnet, ada percetakan Quran. Kalau ke percetakan Quran, Pak, itu kita dapat Quran gratis seharga 70 real. Itu kalau rupiahnya sekitar berapa ya? 350 ya? 250 ribuan. Lumayan, Pak. Gitu. Aluminium mungkin ada 1, 2 kayaknya ada di sini yang asli. Yang asli ya. Ya. Habis dari Kebun Kurma ke Jabal Uhud. Jabal Uhud. Ada yang tahu sejarah Jabal Uhud? Jabal Uhud ada namanya juga Uhud Ahad, 1. Jabal yang menyendiri. Hanya gunung Jabal Uhud yang sudah ada di surga. Karena sejarah perang Uhud, ya, di sana ada makam para syuhada Uhud dan Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Kita salam di sana. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah. Dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa langsung berkunjung, beri salam langsung di sana. Ya, alhamdulillah. Kalau ada program ziarah kemanapun, Pak, ikut. Saya mah mau ngejar di Masjid Nabawi aja. Belum tentu kita seumur hidup itu. Mungkin ya hanya itu aja. Jadi kita ziarah. Niatnya ziarah. Ya, kita dapat pahalanya. Insya Allah. Ya. Kembali ke hotel, kita ngejar waktu zuhur, kita sholat di Masjid Nabawi yang insya Allah pahalanya luar biasa, 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Ya, biasanya habis dari semua program ziarah terlaksana, kita berangkat keesokan harinya untuk pergi umroh, menjalankan ibadah umroh. Kita perjalanan dari Madinah Al-Munawwarah sampai ke Mekah kurang lebih 5 sampai 6 jam, tergantung supirnya. Ada supir yang kuat nggak berhenti-berhenti sesuai kemauan jamaah, Pak, gas aja nggak usah istirahat. Ya, kebetulan alhamdulillah jamaah Al-Mu'minun nggak mau istirahat ya, karena saking semangatnya ya, kuat-kuat duduk di bis semuanya. Alhamdulillah, kata tour leadernya Ustadz Ahmad Masyuri, lanjut aja, torik jalan terus. Oke, gas. Kurang lebih 5 jam, kurang bisa jadi. Ya, kita ambil mikot di Bir Ali, ya, Masjid Hulaifah, masjid. Nanti kita ambil mikot. Mikot itu ngambil niat, Pak, niat umroh. Niat umroh. Yuk kita sama-sama niat umroh. Mudah-mudahan lafaz hari ini Allah dengar, Allah kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitu umratan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu kita bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, wa ahramtu biha. Ya, kita sama-sama kita lafazkan di atas kendaraan, karena dulu Rasulullah itu di atas untanya. Nggak mungkin kita sewa unta satu-satu ya, jadi di bis bareng-bareng, nanti biasanya dibimbing oleh muthaifnya. Nah biasanya bukan biasanya, jadi ada sunnah-sunnah yang harus dijalankan sebelum kita berangkat ngambil niat umroh. Yaitu yang pertama adalah mandi ihram. Ya, Bapak Ibu kan suka mandi besar ya.
Ya, mandi sunnah. Ya, niatnya gimana? Mandi. Nawaitu gusla lil ihrami lillahi ta'ala. Ganti aja lil ihrami. Biasanya apa? Ya, pakai. Nah, ya kayak sama, bukan niatnya mandi besar ya. Lil ihram, mandi ihram sunnah. Sunnah lillahi ta'ala. Terus mencukur bulu-bulu, bulu ketiak, kumis, jenggot bersihin, termasuk bulu itu. Ya, bersih. Mencukur ya, mencukur. Apalagi pakai minyak wangi, pakai wangi-wangian. Ya, wangi-wangian pakai semprotin ke badan. Jangan sampai wangi-wangian yang itu kain ihram nanti nempel, takutnya nempel apa? Parfumnya. Kan ada parfum yang nempel, takutnya merusak ihramnya warnanya. Ya. Apalagi ya, selain mandi, wangi-wangian, mencukur, semua pokoknya kita bersih sudah, kita berangkat. Nah, kenapa kita harus pakai wangi-wangian? Supaya nanti ketika wabil khusus kita nih kaum laki-laki, kan kita hanya pakai 2 helai kain ihram, ya, tidak pakai apa-apa lagi. Ya, kita sudah niat. Setelah niat, dari niat sampai rangkaiannya belum selesai umroh, itu ada larang-larangan umroh. Yang pertama, tidak boleh membunuh hewan, walaupun semut yang nggak kelihatan, nyamuk. Di sana nyamuk sama semut binatang paling mahal. Ya, seharga 3 juta seekor kambing. Ya, damnya karena itu nyawa. Ya, tidak boleh yang wangi-wangian. Wangi-wangian termasuk bukan hanya parfum. Kita pakai sabun, pakai apa tuh, fresh care, minyak wangi. Tapi itu kalau yang kayak fresh care buat obat pusing ada hilaf, ada yang membolehkan, ada yang enggak. Tapi untuk kehati-hatian, kalau saya pribadi itu enggak pakai. Ya, rambut jatuh, jenggot iseng begini 2 lembar, kena dam. Ya, namanya bukan dam sih, tapi lebih kecil. Kita bayar hanya fidyah. Ya, fidyah itu memberikan makan fakir miskin 6 orang. Kurang lebih kalau di sana itu 50.000 kasihnya, berarti kali 6 300.000. Itu harus bayar. Wah, Ustadz nggak tahu, tour leader nggak tahu, nggak usah bilang. Urusan bapak itu sama Allah. Nggak apa-apa nggak bayar juga. Tapi nanti utang di sana. Ya. Banyak larangannya. Kita ketemu apa namanya pohon iseng dipotek begitu, itu juga nggak boleh. Ya, alhamdulillah kita sampai di hotel, kita istirahat sebentar, langsung kita menjalankan rukun umroh. Ya, rukun umroh yang kedua. Yang rukun umroh ada 5. Yang pertama rukun umroh itu, yang pertama adalah yang tadi pertama kita sudah lafadzkan, niatkan labbaik Allahumma umratan, yaitu niat umroh. Yang kedua kita tawaf keliling Ka'bah searah jarum jam sebanyak 7 kali. Diawali di Hajar Aswad. Niat kita mengawali umroh. Ya, ketika kita melihat Ka'bah, kita masuk ke Masjidil Haram. Alhamdulillah kita sudah diizinkan masuk Masjidil Haram. Semua jamaah al-mu'minun bareng-bareng semuanya di bawah rombongan Al-Ustadz Abdul Hadi, Al-Ustadz Ahmad Masuri, dan Al-Ustadz Syarif Hidayatullah. 3 bis, kompak semua 100 orang, Masya Allah. Yang dibimbing semuanya, tapi nggak boleh pakai speaker, ntar diambil. Ya, dibimbing melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman. Nggak mungkin nggak ada yang nggak nangis. Kalaupun bapak-bapak melihat Ka'bah pertama kali nggak nangis, artinya wallahu alam hati kita masih keras di situ. Melihat Ka'bah aja nggak nangis pertama kali. Saya aja bayangin aja masih sedih-sedih. Ya, jadi ketika kita misalkan melihat Ka'bah nggak nangis, itu segera kita selesai itu kita sholat taubat.
ada apa? Bahkan ada jamaah kita nggak bisa lihat Ka'bah. Ustaz, mana Ka'bahnya? Nggak ada. Kita suruh sholat taubat, baru dia nangis. Ada yang melihat Ka'bah langsung dia keluar kotoran banyak, bus. Ini cerita benar. Karena lisannya yang suka, dia malah apa saja ya, ngatain, ngecengin temennya yang lagi sakit, kebalik ya. Jadi kita melihat Ka'bah tulus, ikhlas, sambil berdoa, insya Allah dipimpin oleh ketua rombongan kita. Nanti kita tawaf 7 keliling ya, diawali dari Hajar Aswad 7 kali. Ketika kita untuk tawaf itu seperti sholat, berarti harus suci. Kita punya wudhu ya. Ketika nanti kita ada batal, kita harus ambil wudhu lagi. Nanti kita kembali lagi ke titik yang tempat kita batal dan lanjutin. Selesai 7 kali tawaf, alhamdulillah kita sholat di belakang makom Ibrahim. Sholat 2 rakaat ya, sholat tawaf, sholat sunnah, kita berdoa. Selesai, ada di pojok tempat kita sholat itu ada tangki air Zam-Zam. Kita istirahat, kita nikmati air Zam-Zam ya. Nggak ada minum, karena puasa ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wasaqamin birahmatika ya arhamar rahimin ya. Minum air Zam-Zam itu sesuai dengan permintaan kita, insya Allah dikabul. Jadi bukan hanya minta sehat, bukan minta disembuhkan penyakit, mentang-mentang di situ ada syifa ya, tapi ada yang doanya, ya Allah jadikan air Zam-Zam ini ya, sebagai nanti buat di alam mahsyar kita. Jadi minum air Zam-Zam itu sesuai dengan doa kita dijabah. Ya, selesai kita ke rukun yang ketiga yaitu sa'i. Ya, kita naik. Kalau di sa'i itu tidak harus bersuci, tidak harus berwudu. Jadi kalau nanti tawaf, kalau ada pengen kentut-kentut dikit, tahanlah sampai selesai, tahan, karena WC-nya, toiletnya di luar. Ya, kita sa'i dari Safa ke Marwah. Ya, kita baca dari Safa ke Marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, kita 7 kali, bukan 7 kali putaran. Kalau Ka'bah 7 kali putaran, tapi dari Safa Marwah 1, Marwah ke Safa 2, 3, 4, berakhir ke 7 di Marwah. Alhamdulillah selesai rangkaian umroh kita sampai Marwah. Kita diakhiri dengan tahalul yang keempat ya. Yang keempat tahalul dengan menggunting minimal 3 helai rambut. Gak mungkin lah ya, itu 3 helai minimalnya perempuan aja. Kalau kita itu disunahkan dibotakin, kata Rasulullah, sampai Rasulullah bilang 3 kali ya. Bahasanya tuh digundulin, tapi digundulin nggak perlu di situ, bisa kita ke barbershop ya. Di situ hanya formalitas aja, menyelesaikan rukun tahalulnya ya. Setelah tahalul ya selesai, kita tertib. Artinya tertib ini kita tidak mengulang lagi atau tadi mengacak-acak nggak sesuai dengan urutan. Mungkin dari niat langsung sa'i, nggak bisa. Jadi harus tawaf dulu, sa'i, kemudian tahalul. Alhamdulillah rangkaian umroh kita selesai. Kita keluar dari tempat sa'i. Di sana ada perpustakaan di belakang toilet. Ya, saya kasih tahu nih, jarang, sangat jarang, bukan jarang lagi, rombongan travel umroh mengajak ke sana. Kemarin juga kita nggak ke sana kan, hanya ditunjukin aja karena kebetulan ditutup. Ada perpustakaan
itu adalah Maulid Rasulullah SAW, tempat lahirnya Rasulullah. Ya, tempat lahirnya Rasulullah. Jadi diingat-ingat yang mungkin belum pernah ke sana, langsung aja lurus. Ada perpustakaan dekat, ya. Ya di sana kita berkunjung ke sana. Di situ ada toilet itu Abu Lahab, rumahnya dulu Abu Lahab, ya dijadikan toilet. Ya, jadi Rasulullah gudangnya ilmu dijadikan perpustakaan, tapi Abu Lahab dijadikan hina sampai sekarang. Ya silakan kalau bapak kesel sama yang namanya Abu Lahab, silakan masuk ke situ. Ya, baik, mungkin ya. Alhamdulillah itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya karena waktu juga sudah lumayan ya, kurang lebih 45 menit kita bersama. Alhamdulillah nanti kita selesai umroh, kita menuju ke Bandara Jeddah ya. Alhamdulillah di Bandara Jeddah kita sudah sampai, balik lagi ke Jakarta kurang lebih 9 jam, kita dijemput keluarga masing-masing. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di Al-Mu'minun. Alhamdulillah. Ya akhirul kalam, ya mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ayah bunda, alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan terkait dengan ibadah umroh utamanya ya. Tadi juga kita disuguhi beberapa foto-foto yang mungkin membuat kita itu lebih rindu lagi untuk datang ke sana, gitu ya. Ada Masjid Kuba yang pahalanya itu luar biasa. Barang siapa yang keluar rumah dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, lalu sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka insya Allah akan mendapatkan pahala senilai pahala umroh. Umrohnya belum, tapi udah dapat pahala senilai pahala umroh ya. Ada Masjid Qawama, ada Masjid Ali bin Abi Thalib ya. Ini Masya Allah. Baik, yuk mari sama-sama kita coba talbiyah ya, mudah-mudahan jadi wasilah. Syukran nih Ustadz Syahrul Muhammad Zaini, setahun bisa sampai 3 kali balik ya, betul kan? Minimal ya. Allahu Akbar ya. Mari sebelum kita tutup, sama-sama kita bertalbiyah bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ya Rabbi, syahidna ya Allah, syahidna ya Allah, syahidna ya Allah. Ya Allah, saksikan kami ya Allah, hamba-hambamu yang merindumu, hamba-hambamu yang merindu sujud di depan rumahmu, di depan Ka'bahmu, hamba-hambamu yang merindu untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hambamu yang rindu menghirup segarnya udara di 2 kota Haramain. Ya Allah, dengan wasilah duhamu pada kesempatan hari ini, kabulkan, percepat, segerakan kami untuk segera berkunjung ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda, itu saja barangkali kajian subuh kita pada hari ini. Syukran sekali kepada Syekhuna, Bapak RW kita Ustadz Syahrul M. Zaini yang telah berbagi pengalaman, berbagi ilmunya terkait dengan manasik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.